Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang dasar-dasar habitat dan habitus ikan tunus albacares. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Igede Kaivalia, NIM 01, saya sendiri Aryani NIM 35, Reynald NIM 52, dan Muhammad Farhan NIM 63. Selanjutnya, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan. Untuk Farhan dipersilakan. Terima kasih kepada Riani. Tuna sirip kuning merupakan spesies yang bermigrasi. Pergerakan migrasi kelompok ikan sirip kuning di wilayah perairan Indonesia mencakup wilayah perairan pantai, teritorial, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Keberadaan mereka di suatu perairan sangat bergantung pada beberapa hal, yaitu kondisi hidrooseanografi perairan. Pada wilayah perairan ZEE Indonesia, migrasi jenis ekor kuning di perairan Indonesia merupakan bagian dari jalur migrasi tuna dunia karena wilayah Indonesia terletak pada lintasan perbatasan perairan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ikan sirip kuning memiliki siklus hidup dari telur lalu menjadi larva dan kemudian menjadi ikan muda. Setelah beberapa tahun, ikan-ikan muda ini hidup di tempat di mana mereka diteteskan. Dan setelah mencapai kematangan seksual sekitar 7-9 tahun, mereka bermigrasi menuju tempat pemijahan. Ketika memasuki periode reproduksi ikan, akan membentuk kelompok lebih banyak dan memanfaatkan dari arus yang mengalir untuk bermigrasi ke teluk maupun laut. Fase reproduksi akan dimulai saat sudah sampai di wilayah itu selama musim panas dengan cara berputar-putar membentuk pusaran air untuk meletakkan gemetas. Gemetas diletakkan di tengah-tengah pusaran, didorong oleh gaya centripetal yang dihasilkan dari gerakan tuna di mana saat itu pertemuan dan peleburan berlangsung. Ikan berhenti sejenak bermigrasi ke pantai untuk mencari makan dan setelah itu kembali ke laut. Telur menetas setelah sekitar 2 hari. Tuna-tuna muda ini hidup di wilayah di mana mereka ditetaskan selama tahun-tahun pertama. Sekali mereka mencapai kematangan seksual, mereka bergegas menuju laut Mediterania sebagaimana layaknya hidup tuna dewasa pada periode reproduksi. Induk ikan tuna sirip kuning dapat bertelur selama mendapat asupan makan yang sehari-hari yang memadai dan suhu air lebih dari 23-30. Suhu air menjadi faktor utama dan waktu pemijahan. Pada suhu di bawah 25 derajat Celcius, telur menetas setelah 28 jam. Sedangkan pada 29 derajat Celcius, inkubasi berlangsung hanya 18 jam. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ray. Terima kasih. Tuna memiliki kemampuan untuk menjaga suhu tubuh lebih tinggi daripada suhu lingkungannya. Ikan ini mampu melakukan hal tersebut dengan cara menghasilkan panas melalui proses metabolisme. Adaptasi ini memberikan keuntungan untuk mereka saat berburu di air dingin dan beruaya dengan memungkinkan mereka bergerak lebih cepat dan cerdas. Ikan tuna melakukan ruaya secara horizontal maupun vertikal. Ruaya ini bertujuan untuk berburu mangsa dan berkembang biak. Ruaya horizontal dilakukan untuk iklim sedang dan jarak yang jauh. Ikan tuna sirip kuning sewaktu-waktu dapat melakukan kegiatan ruaya pengungsian karena ikan ini selalu bermigrasi mengikuti pergerakan suhu air dan ketersediaan makanan. Jadi mereka selalu beruaya untuk mempertahankan hidupnya. Ikan ini juga bermigrasi dengan ikan lain dengan ukuran yang sama. Baik, terima kasih untuk Farhan dan Ray telah menjelaskan.
Dan berikut ini akan ditayangkan video tentang migrasi ikan tuna silver. Oke, sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.